saya, Pater Jerry Nardin CMF, dalam Renungan Intisari Mingguan, Minggu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, 7 Juni 2026. Injil yang akan kita renungkan pada perayaan ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58 tentang roti hidup. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus, gereja mengajak kita untuk kembali kepada pusat iman, yakni Ekaristi. Di tengah berbagai ajaran dan pemahaman tentang Yesus, dan terutama tentang Ekaristi, gereja terus-menerus menghidupi keyakinan yang sama sejak zaman para rasul, yakni bahwa di dalam Ekaristi kita menerima Tuhan Yesus sendiri, tubuh dan darahnya yang kudus. Dalam Injil hari ini, penginjil Yohanes mengawali dengan sebuah ungkapan yang menarik dan mendalam. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Beberapa hal yang kita dapat renungkan dari perayaan hari ini. Pertama, roti hidup adalah daging dan darah Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Yesus ini tentu sangat mengejutkan bagi para pendengarnya. Kita mengingat bahwa diskusi ini terjadi di rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tidak mengalami kesulitan ketika Yesus menyebut dirinya sebagai roti dari surga. Kesulitan muncul ketika Yesus berkata bahwa roti yang diberikannya itu adalah dagingku. Dan dalam bahasa Yunani, Yohanes menggunakan kata sarx yang berarti daging, bukan soma yang berarti tubuh. Daging dalam arti yang sangat konkret. Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan memberikan ajarannya kenangan tentang dirinya atau lambang kehadirannya. Tapi ia mengatakan bahwa ia akan memberikan dagingnya sendiri, dirinya sendiri. Dan lebih menarik lagi, ketika orang-orang Yahudi mempersoalkan perkataan itu, Yesus tidak menarik kembali atau memperhalus ajarannya. Sebaliknya, ia justru mengulanginya berkali-kali. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Karena itu, gereja sejak awal memahami bahwa perkataan ini mencapai kepenuhannya dalam perjamuan terakhir ketika Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Dan kemudian dia mengambil piala dan berkata, "Inilah darahku." Apa yang dibicarakan dan dijanjikan dalam Yohanes bab 6 diwujudkan dalam perjamuan terakhir dan terus dihadirkan setiap kita merayakan Ekaristi. Maka ketika imam mengangkat hosti dan berkata, "Tubuh Kristus," gereja tidak berkata, "Ini melambangkan tubuh Kristus," tetapi ini adalah tubuh Kristus. Demikian pula piala yang dikonsekrasi sungguh menjadi darah Kristus. Ini penegasan pertama yang penting untuk kita ingat berkaitan dengan Ekaristi. Yang kedua, makan daging dan minum darahnya adalah partisipasi di dalam hidup ilahi. Mengapa Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita? Jawabannya terdapat dalam kata yang berulang kali muncul dalam Injil hari ini, yaitu hidup. Yesus tidak hanya ingin mengajar manusia tentang Bapa. Ia ingin membagikan hidup Allah kepada manusia. Karena itu di dalam ayat ke-56 Tuhan berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Dan kata yang digunakan oleh Yohanes adalah menein, yang berarti tinggal, menetap atau berdiam secara tetap. Artinya, komuni kudus bukan sekedar tindakan devosional atau ritual keagamaan. Komuni adalah persekutuan yang sangat mendalam antara Kristus dan orang beriman. Melalui Ekaristi, hidup ilahi yang berasal dari Bapa
yang mengalir kepada Putra dibagikan pula kepada kita. Inilah sebabnya para bapak gereja sering mengatakan bahwa Allah menjadi manusia supaya manusia mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Setiap kita menyambut tubuh Kristus dalam komuni kudus dengan iman dan hati yang layak, kita dipersatukan dengan Kristus secara istimewa. Kita menerima Dia yang adalah sumber kehidupan kekal. Karena itu Ekaristi bukan sekedar makanan rohani. Ekaristi adalah partisipasi dalam kehidupan Tritunggal sendiri. Poin yang ketiga adalah tanggapan atas ajaran ini sampai dengan saat kita, zaman kita ini. Menarik bahwa reaksi terhadap ajaran Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 tidak semuanya positif. Beberapa ayat setelah bacaan hari ini banyak murid berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya?" Bahkan Injil mencatat bahwa banyak murid meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikuti Dia. Mengapa ini terjadi? Ajaran tentang makan daging dan minum darah Tuhan melampaui logika manusia. Ajaran ini menuntut iman, sulit untuk dimengerti secara akal budi biasa. Dan situasi yang sama masih terjadi hingga hari ini. Ada yang menerima dan percaya bahwa Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi. Ada pula yang melihat Ekaristi hanya sebagai simbol atau kenangan belaka. Namun Gereja Katolik tetap mempertahankan iman yang sama selama 2000 tahun. Sejak para rasul, para martir, para kudus, hingga hari ini, Gereja Katolik mengakui bahwa setelah konsekrasi, roti dan anggur sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Kehadiran ini bukan kehadiran yang simbolis bagi iman Katolik, bukan kehadiran psikologis, bukan pula sekedar kenangan rohani, melainkan kehadiran yang nyata, benar, dan substansial. Dan hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini mengundang kita untuk memperbarui iman kita akan misteri yang agung ini. Di altar, Kristus yang sama, yang lahir di Betlehem, yang mewartakan kerajaan Allah, yang wafat di Kalvari, dan yang bangkit dari antara orang mati, hadir bagi umatnya. Ia hadir bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk diterima, untuk dikunyah, untuk dimakan, dan untuk ditelan sebagai makanan untuk bekal kita menuju kepada Allah sendiri. Ia hadir bukan hanya untuk disembah, tetapi untuk mempersatukan kita dengan dirinya sendiri. Karena itu setiap kali kita datang dalam perayaan Ekaristi, mari kita datang dengan rasa hormat, iman, dan syukur. Sebab yang kita sambut dalam komuni kudus bukanlah sesuatu, melainkan seseorang, yaitu Kristus sendiri. Semoga kita semakin menyambut tubuh dan darah Kristus, semakin pula hidup kita diubah menjadi serupa dengan Dia yang kita terima, sehingga dunia dapat melihat Kristus hidup dan berkarya melalui diri kita. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.